Tim gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar menangkap satu persatu terduga pelaku tawuran antar warga yang terjadi Sabtu dini hari. Penangkapan diwarnai ketegangan karena keluarga terduga pelaku berupaya menghalangi aparat. Akhirnya 7 terduga pelaku berhasil ditangkap. Polisi menyita belasan panah dan senapan angin yang diduga kuat jadi alat perang antar kelompok. Ini sering berulang kali, ya. Kadang juga saling membalas. Yang jelas di dalam ini yang sudah diamankan adalah para pelaku yang diduga dari kedua kubu, dari dua wilayah, dari Polsek Talo dan dari wilayah Talo dan wilayah Bontoala. Jadi oleh karena itu kita mengamankan bukan dari satu sisi saja, jadi kita amankan semuanya yang diduga terlibat dalam pelaku perang kelompok. Tawuran antar kelompok melibatkan warga Kandea 3 Kecamatan Talo dengan warga Bunga Eja Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada Sabtu dini hari. Salah satu polisi dari Polsek Bontoala terluka saat melerai akibat terkena anak panah. Polisi sedang menyelidiki penyebab tawuran yang sering terjadi, padahal tokoh masyarakat dan para pemuda kerap dipertemukan untuk berdamai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi 5 keluarga diusir oleh pemilik lahan akibat berbeda pilihan saat pemilihan kepala desa. Tak tanggung-tanggung 5 keluarga yang dipaksa pindah harus membawa rumah mereka. Sekelompok orang di Kecamatan Dako Pamean, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah ini bersiap mengangkat rumah panggung dari kayu. Meski sekilas ini adalah bentuk gotong royong warga yang selama ini menjadi budaya masyarakat kita, namun ada tujuan lain di balik pemindahan rumah ini. Rumah-rumah yang dipindahkan ini adalah milik 5 keluarga yang diusir oleh pemilik lahan karena mereka berbeda dukungan saat pemilihan kepala desa setempat. Sang pemilik lahan murka karena calon kepala desa yang didukungnya ternyata tidak dipilih oleh 5 keluarga yang menempati lahan miliknya. Ya, pemilik lahan mengusir yang tinggal di atas lahannya karena beda pilihan, tidak ikut kepada pilihan pemilik lahan. Uniknya lagi, hingga saat ini pemilihan kepala desa yang diikuti oleh 4 calon masih berakhir imbang. Panitia Pilkades terus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. 4 kios pedagang makanan di Koja, Jakarta Utara ludes dilalap api. Kebakaran diduga disebabkan kebocoran tabung gas. Warga bahu-membahu membantu memadamkan api yang membakar kios pedagang makanan di Jalan Soka, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara, Sabtu siang tadi. Tak sampai 30 menit, api sudah berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran ini juga menghanguskan sebuah sepeda motor milik salah satu pegawai kios makanan. Dugaan sementara kebakaran berasal dari tabung gas yang bocor. Dari hasil interogasi saksi yaitu gas 3 kilo yang meledak di ayam penyet. Permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir setinggi 1 meter pagi tadi. Banjir yang kesekian kalinya diakibatkan luapan Kali Ciliwung lantaran pintu air Katulampa Bogor sempat menyentuh level siaga 3 Jumat malam kemarin. Luapan Kali Ciliwung kembali merendam permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian 50 hingga 75 cm yang datang pada pagi hari membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah warga yang hendak membeli menu sarapan pagi bahkan terpaksa harus menerobos air banjir yang merendam permukiman mereka. Masuk air pukul 6. Pukul 6 udah masuk Pak ya? Terus untuk ketinggiannya ini? Ketinggian sekarang sekitar 65 cm. 65 cm Pak ya?
Ini kiriman atau gimana? Kiriman Dari? dari Katulampa, Depok. Sebelumnya udah ada pemberitahuan belum Pak? Udah melalui aplikasi Jaki udah ada pemberitahuan. Meski terendam banjir, namun sejumlah warga mengaku belum mengungsi lantaran sudah terbiasa menghadapi banjir seperti ini. Warga berharap agar Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan normalisasi Kali Ciliwung agar permukiman mereka tak lagi dilanda banjir. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani usai pemimpinnya memperkosa 12 santriwati. Kasus ini masih bergulir di persidangan dan sejumlah saksi telah dihadirkan untuk memberi keterangan. Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Pesantren ini resmi ditutup usai pemimpinnya Heri Wiryawan memperkosa 12 santriwati, di mana 8 orang diantaranya hamil dan melahirkan. Usai pesantren ditutup, pihak Kementerian Agama langsung memulangkan seluruh santri ke daerah asal masing-masing dan membantu mereka mencarikan sekolah baru. Kemudian yang di Antapani, itu pimpinannya HW juga sebagai oknum pelecehan seksual yang hari ini sedang viral. Tapi semenjak kejadian tersebut dan ditangani oleh kepolisian, kita bersama-sama dengan polisi, kemudian Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Agama, untuk langsung menutup kegiatan tersebut di pondok pesantren Antapani maupun di Cibiru. Sementara itu, kasus ini tengah bergulir di pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari dakwaan jaksa, terdakwa Heri Wirawan diketahui melakukan aksi bejatnya sejak 2016 terhadap 12 santriwati. Heri kerap meminta para korban agar patuh kepada guru dan berjanji akan memberi sekolah gratis. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Berniat meminta perlindungan hukum atas nasib yang dialaminya, seorang ibu muda korban perkosaan di Riau justru diduga mendapat pengancaman dan intimidasi dari polisi yang menyidik kasusnya. 2 oknum polisi kini tengah diperiksa Propam Polda Riau. Bapak ngancam awak terus, polisi ngancam awak terus, awak diancam. Awak orang aneh. Awak pernah terus diancam. Sebuah ironi dialami seorang ibu muda yang menjadi korban perkosaan di Rokan Hulu Riau. Dugaan pengancaman dan intimidasi terjadi saat 2 oknum penyidik Polsek Tambusai Utara, Rokan Hulu Riau, Bribka JL dan Bribda JS menangani laporan korban perkosaan. Hal ini terungkap setelah beredar rekaman video yang diduga berisi ungkapan intimidasi para penyidik agar keluarga korban mau berdamai dengan para pemerkosa yang berjumlah 4 orang. Sementara itu, Polda Riau telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kedua oknum tersebut. Propam Polda Riau sudah menangani pelanggaran profesi yang dilakukan oleh anggota Polsek Tambusai Utara tersebut. Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga berusia 19 tahun menjadi korban perkosaan 4 pria yang diketahui teman suaminya di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Riau. Dalam peristiwa itu, bayi korban berusia 2 bulan meninggal dunia diduga akibat dibanting oleh pelaku berinisial DK. Polisi hingga kini telah menangkap 1 pelaku berinisial DK, sedangkan 3 pelaku lainnya masih dalam penyelidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan.